Ya itu yang mengadakan. Berarti yang diadakan sama pemerintah pusat, Bu? Bukan, Bukan. maksudnya ya yang mengadakannya ya itu maksudnya ada IG yang Olimpiade siswa tadi ya, nama itunya tuh OIPTN, Olimpiade Ilmu Pengetahuan Tingkat Nasional. Halo sahabat hebat Pelita Raya, kembali lagi di podcast Pelita Raya School, a little bit of your story. Kalau kemarin kita ngundang siswa-siswi Pelita Raya, kali ini kita ngundang guru Pelita Raya. Beliau adalah salah satu guru yang mengajar di bidang kimia dan juga matematika. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Jambi, jurusan Pendidikan Kimia. Beliau adalah Ibu Yenti Floriska Tumanggor, SPD. Halo Ibu. Halo Enda. Gimana Bu, kabarnya sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Oke Bu, jadi di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil berbagi pengalaman ya Bu. Boleh. Oke, sebelumnya Endang mau tahu nih Bu, Ibu tuh secinta apa sih sama kimia sampai menjadi seorang guru kimia? Cinta kimia, oke. Sebenarnya ibu dari sekolah dulu sudah sangat menyukai kimia ya waktu SMA. Kimia tuh mata pelajaran baru lah pertama kali di SMA. Kalau untuk IPA yang lain kayak fisika, biologi itu kan sudah kita dapatkan waktu SMP dulu. Nah kimia nih kayaknya mata pelajaran baru di SMA. Jadi kayaknya pingin mengetahui lebih dalam lah kimia tuh, akhirnya mengikuti akhirnya jadi cinta sama kimia. Gitu ya Bu. Berarti Ibu kan di Universitas Jambi ya Bu kemarin kan ngambil pendidikan kimia. Jadi di pilihan-pilihan Ibu untuk memilih jurusan itu semuanya berkaitan dengan kimia atau ada yang di luar kimia nih, Bu? Semuanya berkaitan dengan kimia, mulai dari pilihan teknik kimia, kimia sains, baru pendidikan kimia, semuanya berhubungan dengan kimia. Kalau boleh tahu nih Bu, sebelumnya cita-cita Ibu sebelum mengenal kimia itu apa nih? Kalau dulu sih kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, jawabannya dokter ya. Iya. Dokter tuh kayaknya sudah cita-cita yang paling hebat. Paling umum, iya ya Bu. Ditanya gitu. Nah, namun karena kalau mau mengikuti dokter, melihat kondisi ekonomi orang tua yang mungkin tidak memungkinkan dengan biaya dokter yang begitu besar, akhirnya mulai beralih untuk memikirkan cita-cita yang lain. Nah, ketika SMA lah baru menyadari kayaknya kalau kita suka sama kimia nih udahlah ini aja lah, diikutin kemana itunya gitu. Nah akhirnya ngikutin ya, ikut tes untuk akhirnya milih kimia lah, jatuhlah ke pendidikan guru kimia. Itu ya Bu. Jadi waktu Ibu daftar ke kuliah dulu, itu tuh lewat jalur apa nih Bu? Jalur tes ya, dulu namanya SPMB, Seleksi Perguruan Masuk. SPMB, Seleksi Perguruan Masuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Itu. Jadi itu ngikutin tes gitu Bu ya? Ikutin tes. Berarti yang kalau di tahun ini tuh setara dengan SNBT. Iya, SNBT kalau sekarang ya. Iya. Boleh dong Bu, Ibu kasih tips dan trik buat teman-teman yang lagi berjuang SNBT, apalagi yang lagi berjuang di jurusan yang berkaitan dengan kimia, entah itu teknik kimia, pendidikan kimia. Gitu. Kalau dari pengalaman Ibu nih ya, waktu mau mengikuti tes tersebut, rajin aja, tekun aja ngerjain soal-soal yang berhubungan untuk ke tes tersebut gitu. Nah rajin ngikutin dari tahun-tahun, soal-soal dari tahun-tahun yang lalu dicoba untuk dikerjakan. Jadi tekun aja ngerjain soal, itu aja tipsnya. Berarti dulu waktu Ibu ngikutin tes, Ibu banyak tuh yang Ibu pelajarin? Banyak.
Jadi soal-soal dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya tuh ibu pelajari, tanya dulu sama kakak-kakak kelas yang sudah lulus-lulus minta-minta soalnya gitu. Nah, jadi dipelajari, dicari jawabannya. Nah, akhirnya ya itulah ternyata waktu pas tes ya sebagian besar ada yang masuk gitu. Nah, jadi membantu juga untuk kita bisa lulus di SPMB kemarin. Terus nih Bu, Ibu kan lulus di jurusan pendidikan kimia, berarti mengarah ke guru. Iya. Udah berapa lama nih Ibu mengajar? Sebelumnya sebelum di Pelita Raya pernah nggak Ibu mengajar di sekolah lain? Terus tuh di Pelita Raya Ibu sudah mengajar berapa tahun? Kalau ibu ngajar di sekolah lain kayaknya belum. Ini begitu ibu tamat, inilah sekolah pertama tempat ibu mengajar. Wah. Jadi sampai sekarang ibu sudah terhitung 17 tahun lah sudah ada di sini. Wah, lama juga ya Bu. Sudah seusia kalian mungkin. Iya Bu, 17 tahun. Iya, 17 tahun. Luar biasa Bu. Oke, kalau kita sudah ngobrol-ngobrol santai nih tadi, kemarin dapat kabar kalau Ibu tuh menjadi salah satu guru yang mendapatkan juara 2 tingkat nasional perlombaan kimia. Gimana nih Bu perasaan Ibu mendapatkan juara itu, apalagi di tingkat nasional nih Bu? Nggak nyangka aja, pokok bahagia gitu. Nah kan waktu lihat pengumuman kan, kirain ini tingkat nasional, kirain nggak dapat. Soalnya waktu ngeliat tuh kan, ibu ngelihatnya tuh pengumumannya tuh dari urutan terbawah. Kok nggak muncul nama tuh nggak ada. Akhirnya rupanya di atas gitu. Udah Jadi, pesimis duluan iya, Ibu, karena kan dari bawah. karena tingkat nasional tuh mikirnya nggak dapat lah ya. Jadi ngelihat pengumuman tuh dari bawah dulu namanya, dari bawah sampai ternyata munculnya di atas. Puji Tuhan ya, syukurlah, bahagia lah. Berarti ini tuh lomba pertama Ibu atau sebelumnya Ibu sudah ngikutin lomba-lomba lainnya? Sebelumnya sudah pernah ngikutin di tahun 2016 kalau nggak salah. Itu lomba guru juga ya. Kimia juga. Waktu itu ibu dapat juara 1. Oh, kalau itu juara 1. Oh my god. Tahun 2016. Terus tuh berarti itu yang pertama kali Ibu ikut lomba. Yang tahun 2016. Seterusnya Ibu pernah ikut lagi nggak? Nggak ada lagi kan. Nah, barulah ini di tahun 2024 ini. Baru ada lagi, nyoba lagi gitu. Nah, berarti dari 2 perlombaan ini pencapaian tertinggi Ibu itu di yang ini. Ya, ini maksudnya tuh sudah sampai ke nasional. Oh, berarti yang di 2016 itu belum nasional, karena itu masih tingkat provinsi. Oh, iya Bu. Ibu tahu perlombaan ini tuh dari mana sih Bu? Pertama sih ada kawan yang nge-share gitu kan, kemudian cari-cari informasinya di IG. Nah, ngikutin lah cara mendaftarnya gimana, pokoknya semua lah yang dibutuhkan untuk mengikuti olimpiade tersebut ya ibu ikutin. Jadi dari IG lah yang lebih informasinya lebih banyak. Nah, tadi Ibu bilang kalau misalnya informasi itu dapat dari IG, berarti ada syarat dan ketentuannya gitu kan Bu. Persiapan Ibu selama menuju hari H lomba itu gimana Bu? Persiapan, kalau dibilang persiapan ya ada persiapan sih. Persiapannya ya palingan itu baca-baca buku untuk ngerjain soal gitu. Nah, jadi ya lebih ke latihan soal lah gitu. Nah, jadi supaya ketika kita ngerjain soal kita bisa mengatur waktu, kecepatan ngerjain soal dengan kita gitu. Nah, kita pengetahuan kita gitu. Oh gitu ya Bu. Berarti lombanya itu dilaksanakan secara online atau online? Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, nama lomba dari perlombaan yang Ibu laksanakan kemarin ini apa? Nama lombanya Olimpiade Siswa OIP
Olimpiade Ilmu Pengetahuan Tingkat Nasional. Yang Apa OIPTN ya? OIPTN. Itu apanya singkatannya? Yang ya itu yang mengadakan. berarti yang diadakan sama pemerintah pusat, Bu. Bukan. Bukan. Maksudnya ya yang mengadakannya ya itu maksudnya ada IG yang Olimpiade siswa tadi ya. Nama itunya tuh OIPTN, Olimpiade Ilmu Pengetahuan Tingkat Nasional. Nah, Berarti dari akun itu ya, Bu? ya yang dari akun Olimpiade siswa tadi gitu. Oke, Bu. Kalau misalnya tadi Ibu bilang pencapaian tertinggi Ibu tuh di tahun ini menjadi juara 2 tingkat nasional. Pernah nggak Ibu berada di titik terendah Ibu selama Ibu mengajar, selama Ibu mengikuti lomba-lomba? Oh, titik terendah. Nah, titik terendah tuh ya itu tadi di tahun 2016 kan Ibu mengikuti Olimpiade Guru juga tuh, OGN namanya, Olimpiade Guru Nasional yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ya. Itu tahun 2016 dan di situ Ibu mendapatkan juara 1 lah. Cuman untuk kelanjutannya nggak dilanjutin gitu sampai ke nasional, kan biasanya sih perwakilan setiap provinsi itu ada 1 tapi bukan Ibu gitu. Jadi merasa kok enggak gitu. Jadi agak kecewa sedikit. Nah, itulah titik terendah, nggak bisa melanjutkan sampai ke nasional. Nah, tibalah di sini mengikuti yang tahun 2024 nih sampailah ke nasional, rasanya bangga gitu bisa sampai ke nasional gitu. Nah, berarti Ibu di 2016 itu Ibu peringkat pertama tapi bukan Ibu yang menjadi perwakilan. Betul, bukan Ibu yang menjadi perwakilan untuk mewakili Provinsi Jambi ke nasional. Itulah kecewa atau titik terendah Ibu untuk dalam Olimpiade ini gitu. Nah, gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Kimia ini kan banyak yang mengatakan, apalagi siswa-siswa nih, kimia tuh sulit, banyak banget rumusnya. Nah, gimana perasaan Ibu setiap mendengar perkataan siswa-siswa yang mengatakan kimia tuh sulit, susah, banyak banget rumusnya? Gimana, Bu? ya kalau dibilang sih banyak rumusnya memang banyak, hampir ya bisa dibilang setiap senyawa rumusnya berbeda. Setiap ini pasti berbeda, banyak sekali gitu. Nah, sedangkan dalam satu sistem periode unsur aja kita harus menghafal 110 unsur gitu. Nah, jadi untuk menghafal 110 unsur bagi siswa yang baru mengenal kimia itu pasti akan mengatakan itu sulit gitu. Nah, jadi ya sampai seterusnya maka siswa akan menganggap itu sulit dengan rumus sekian banyak yang harus dihafal gitu. Nah, jadi ya kalau menganggap kesulitan itu terus menjadi kesulitan yang tidak putus, ya maka selanjutnya pun kimia itu akan dianggap sulit. Tapi ketika kalau siswa itu mau berusaha ya bahwa kesulitan itu bisa dihadapi gitu, nah maka nggak ada yang sulit untuk kimia gitu. Nah, pelajari aja, tekuni aja dan cintai, maka bisa kok kimia tuh jadi mudah. Jadi setiap ada murid-murid yang bilang kimia itu susah, berarti Ibu selalu ngasih motivasi gitu ya, Bu? Iya, bahwa nggak ada yang sulit kimia itu, nggak ada. Oke, Bu. Jadi selama Ibu mengajar 17 tahun di Pelita Raya nih, apa sih yang sudah Ibu lakukan dan yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak supaya lebih lagi mencintai kimia? Kalau yang sudah Ibu lakukan sudah banyak ya, maksudnya untuk anak-anak sudah Ibu sudah memberikan segalanya, maksudnya sudah memberikan trik mengajar gimana mereka supaya menyukai kimia, mencintai kimia. Tapi ya mungkin masih kurang juga ya, masih harus lagi kayaknya buat anak-anak tuh untuk lebih menyukai gitu. Nah, kalau yang akan Ibu lakukan, Ibu pengennya anak-anak Pelita Raya nih bisa sama kayak pencapaian yang Ibu dapati sekarang. Maksudnya kalau kemarin ada salah satu siswa yang sudah mencapai juara 1 itu ya Olimpiade kimia juga, itu kan masih
kota ya. Iya, Nah, iya. Ibu pengen anak tersebut bisa sampai ke nasional juga sama seperti Ibu gitu. Nah, itu pencapaian yang akan Ibu mau lakukan untuk anak-anak siswa Pelita Raya. Jadi ibu pengen supaya mereka juga bisa kayak ibu, Iya. membuktikan bahwa kimia itu nggak sesulit itu loh, Iya, kan Bu. Terus kemudian Bu, kalau misalnya tadi ibu pengennya anak-anak itu mencintai kimia, terus tuh ada salah satu yang kemarin ikut lomba, ibu pengen supaya dia itu lebih maju lagi sama seperti ibu. Ibu boleh nggak kasih tips dan trik dalam memahami kimia? Misalnya dalam ngingat rumus tuh oh gini loh. Misalnya ngingat unsur periodik tuh oh gini loh. Oke, untuk kimia ini dasar yang pertama sih yang harus memang supaya kita biar jadi suka tuh ya. Memang sih kalau disuruh ngafal rumus sulit ya. Tapi memang itu harus dilakukan gitu. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, jadi segala sesuatunya tuh jadi mudah. Nah, terus kalau masalah kimia itu sulit hitung-hitungannya gitu nah kan. Nah, itu memang ada dasarnya dasar dari kimia itu kalau untuk hitungannya itu adalah perhitungan kimia namanya stoikiometri ya. Nah, itu memang harus dikuasai. Kalau itu memang sudah dikuasai anak, maka untuk seterusnya pelajaran kimia itu akan menjadi lebih mudah. Itu dasar pertama untuk kimia gitu. Nah, jadi perhitungan apapun untuk mau itu di kelas 11, 12 materi hitung-hitungan kimia itu akan lebih mudah kalau dasarnya tadi yang perhitungan kimia stoikiometri tadi itu dikuasai gitu. Nah, maka nggak ada yang sulit gitu. Nah. Oke, berarti awal buat kita bisa kimia itu dia tadi ya Bu, Iya. perhitungan kimia. Berarti kita harus menguasai itu dulu, baru kita bisa menguasai yang lain-lain. Yang lain-lainnya. Oke. Terus Bu, ya selama Ibu mengajar nih, Ibu kan mengajar SMA yang kimianya kan bidang kimia. Selama 17 tahun Ibu mengajar, banyak murid-murid yang Ibu temui. Ada nggak siswa-siswi Ibu yang sebenarnya tuh dia mampu di kimia tapi dia nggak sadar kalau dia mampu? Oh, banyak sih sebenarnya. Ada maksudnya setiap angkatan itu ada sih 1-2 orang yang misalnya kalau Ibu lihat nih, dia nih punya potensi di kimia gitu. Nah, dia nggak melihat gitu karena Ibu melihat ya Ibu coba menawarkan diri untuk dia mengikuti kompetisi-kompetisi kimia gitu supaya dia melihat dia tuh punya kemampuan di situ. Nah, jadi ya Ibu tawarin dia ikut. Nah, di situ menyadarinya ya di situ akhirnya dia tahu kalau dia punya punya kemampuan lah di kimia gitu. Nah, itu. Kalau di tahun ini Ibu ada nggak melihat siswa-siswi Ibu yang ada Bu? Ada, itulah yang sudah menang juara 1 Olimpiade juara kimia. Di tahun ini Ibu ada nggak melihat siswa-siswi Ibu yang mampu di bidang kimia, yang menguasai kimia? Ada satu orang ya, dia sudah 2 kali mengikuti lomba Olimpiade kimia. Dan puji Tuhan yang pertama dia mengikuti dia dapat juara 1 ya. Nah, yang kedua dia dapat juara 2 Olimpiade kimia. Kalau di tahun ini Ibu ada nggak melihat siswa-siswi Ibu yang berprestasi atau memiliki minat bakat di bidang kimia? Ada satu orang ya siswa yang memiliki bakat di bidang kimia kalau Ibu lihat, dan di sini siswa tersebut sudah memenangkan beberapa lomba untuk Olimpiade kimia. Yang pertama itu dia mengikuti lomba Olimpiade kimia ya di Unggul Sakti yang diadakan oleh Sekolah Unggul Sakti. Di situ dia mendapat juara pertama di Olimpiade tersebut. Kemudian yang kedua dia
mendapat juara kedua Olimpiade Kimia juga yang diadakan oleh Sekolah Saverius, yaitu merupakan agenda tahunan Saverius. Mereka mengadakan lomba namanya PIX1, Pekan Ilmiah Saverius 1 gitu. Nah, jadi setiap tahun memang mereka mengadakan dan kita setiap tahun ngikutin juga gitu. Nah, dan tahun ini ya baru mendapatkan gitu, dapatkan juara kedua. Berarti setelah sekian lama mengikuti lomba di Saverius, inilah yang bisa mendapatkan juara. Kalau boleh tahu itu siapa Bu yang ikuti lomba? Oh, namanya Katon Duta Pangestu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, kalau misalnya teman-teman melihat podcast kemarin bersama Ocha dan Katon, di Pelita Raya ini bukan hanya siswa-siswinya saja yang berprestasi, tapi di balik siswa-siswi yang berprestasi, ada guru-guru hebat yang juga berprestasi. Salah satunya ini dia Ibu Yenti yang mengikuti Olimpiade Kimia tingkat nasional dan mendapatkan juara kedua. Oke Ibu, yang terakhir kasih kepada sahabat hebat Pelita Raya kata-kata motivasi supaya lebih lagi mencintai kimia atau supaya lebih giat lagi dalam belajar. Kata-kata motivasi ya. Oke. Apa ya? Oke. Cinta sejati muncul karena adanya aksi dan reaksi. Karena itu, cintailah kimia, maka kamu akan menemukan cinta sejati. Oh my god, wih keren banget. Jadi cinta sejati itu muncul karena adanya aksi dan reaksi. Itu salah satu rumus kimia juga ya Bu. Ada aksi, ada reaksi. Wah keren banget. Oke, terima kasih Bu buat bincang-bincang dan pengalamannya. Semoga buat teman-teman yang melihat video podcast ini, semoga dari video ini teman-teman makin giat lagi belajar dan semakin mencintai kimia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oh.